mana setiap malam Sabtunya kita diisi oleh Ustaz Ismail Effendi, Sitorus SPD yang Hafizahullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita mengambil tema yaitu tentang masalah sholat. Apakah sholat kita ini membuahkan hasil ataukah sholat kita ini sia-sia? Maka kajian ini cukup menarik bagi kita supaya kita bisa bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Apakah sudah selama ini sholat yang kita kerjakan, yang bersusah payah mulai dari subuh sampai isanya, apakah Allah sudah menerima amalan sholat kita atau belum? Maka ini nanti dengan adanya kajian tentang masalah sia-sia atau tidak ada sholat kita ini akan dikupas oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi perbendaharaan ilmu kita, sekaligus mempertahankan keistiqomahan nilai-nilai sholat kita. Jika kita saat ini sholat kita sudah betul-betul menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika belum, mari kita berbenah agar kita tidak menjadi tergolong orang-orang yang sia-sia dalam melaksanakan ibadah, khususnya masalah sholat. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:02, sudah selayaknya kita mulai supaya kita tidak malam kali. Baik, kepada Al-Ustaz kami persilahkan pada tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di rumahnya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui satu amalan, yaitu bermajlis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Bisa Pak? Ini udah.
biasanya begini coba. Ya. Biasanya begini kabel. Baik ya, tema kita pada malam hari ini agar sholat tidak sia-sia ya, agar sholat tidak sia-sia. Pertemuan yang lalu apa kita bahas? Bahaya meninggalkan sholat ya, bahaya meninggalkan sholat. Sekarang kita masuk bagaimana agar sholat kita tidak sia-sia. Tidak ada orang yang mau sholatnya sia-sia. Maka malam hari ini akan kita bahas apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan sholat kita sia-sia. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, harus kita ingat bahwa orang yang mengerjakan sholat berarti agamanya lurus, ya, agamanya lurus. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Jadi tanda seseorang agamanya lurus, dia senantiasa mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat. Nah, termasuk juga ciri orang-orang yang sesat, orang yang meninggalkan sholat. Kemarin sudah kita bahas ya. Malam hari ini kita ingin ingatkan lagi. Ketika kita meninggalkan sholat, maka kita tersesat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, pengganti yang buruk. Kerjanya apa? Menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu. Mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali dia bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Dari ayat ini tergambar kepada kita bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia akan tersesat. Ya, dia termasuk golongan orang-orang yang sesat. Surah Maryam ayat 59 sampai 60. Sholat amal yang pertama dihisab. Ini harus kita renungi. Makanya jangan sampai sia-sia. Ya, karena sholat jika beres seluruhnya. Jika sholatnya rusak seluruhnya. Sholatnya dia tapi rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Ya, kalau sholatnya bereslah seluruh amalnya. Baik. Nah, lanjut. Apa penyebab sholat kita sia-sia? Apa penyebab sholat kita sia-sia? Ada dua faktor. Faktor pertama, faktor internal. Maksud internal itu praktek sholatnya, ya, praktek sholatnya. Yang kedua, faktor eksternal. Jadi ada faktor luar. Sholatnya sudah bagus, tapi dia melanggar faktor yang dari luar sehingga membuat sholatnya juga sia-sia. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita bahas faktor internal. Faktor internal yang bisa menyebabkan sholat kita sia-sia disebabkan dia tidak menyempurnakan wudhu. Wudhunya tidak sempurna. Mau khusuk pun sholatnya, kalau wudhunya tidak sempurna maka sholatnya sia-sia. Paham Pak ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Tidak diterima salat seseorang di antara kamu apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi juga pernah melihat seorang laki-laki. Ya, ini contoh kejadian di masa Nabi yang menunjukkan salatnya sia-sia.
Disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Nabi melihat seorang laki-laki yang sedang sholat. Berarti sedang mengerjakan sholat. Kemudian wa fi zahri qadamihi lum'atu qadri ad-dirham. Sedangkan di punggung telapak kakinya ada bagian sebesar dirham yang tidak terkena air wudu. Nabi nampak. Itu ada yang enggak kena air wudu. Padahal orang ini sedang sholat. Lalu seusai dia sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Dari hadis ini tergambar bahwa orang yang wudunya tidak beres, maka sholatnya pun akan sia-sia. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita berwudu jangan asal-asalan. Ya ini kadang hendak mengojar biar tak masbuk wudunya gigi 4. Yang penting tak masbuk. Ini jangan begitu. Wudu itu harus diperhatikan. Makanya biar enggak masbuk jangan lawak. Biar ini ya janganlah masbuk. Ya, ini mau ngejar sholat wudu asal-asalan. Enggak ada artinya. Ya, enggak ada artinya. Makanya wudunya harus diperhatikan. Baik, sunnah wudu. Pertama baca bismillah. Sunnah. Hukumnya sunnah. Andai tak baca bismillah sah wudunya. Kalau di kamar mandi ada kakus tak boleh baca bismillah ya. Karena ada kakus tempat WC. Tapi kalau tempat WC-nya terpisah dari kamar tempat mandinya boleh. Ya, seperti tempat wudhu biasa ya, masjid atau ini kan satu ruangan, tapi WC-nya terpisah dari tempat wudhunya. Ini boleh baca bismillah. Kemudian apalagi mencuci tangan, telapak tangan, sunnah, hukumnya sunnah. Bahkan sangat dianjurkan sesudah bangun tidur, sangat dianjurkan cuci tangan. Kemudian kumur-kumur 3 kali, sunnah. Memasukkan air ke hidung 3 kali, sunnah. Apalagi habis bangun subuh, sangat dianjurkan sampai terasa di sini. Khayshum, batang hidung. Karena setan menginap di batang hidung. Fa inna syaitan, ya, karena sesungguhnya syaitan menginap di batang hidung. Jadi dianjurkan kita menghirup sampai di sini. Itu sunnah hukumnya. Bahkan sunnah juga sekali satu air masuk mulut, masuk hidung, sunnah juga. Kalau tadi kan pisah, kumur-kumur 3 kali, masukkan air, buang 3 kali. Dan sunnah juga kalau kita sekali jalan. Jadi ambil air, masukkan ke mulut juga, masukkan ke hidung. Jadi sekali buang. Itu sunnah juga 3 kali. Kalau orang yang sering mempraktikkannya bisa, ya. Mungkin kalau yang belum terbiasa dibiasakan. Jadi ambil satu air, masuk mulut, masuk hidung, sama-sama dibuang. Bukan air dari mulut dibuang baru disirup lagi. Bukan. Ini bau jigong nanti. Ya. Jadi dihirup 3 kali. Baik. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau tak dikerjakan sah. Masuk kita rukun. Rukunnya mulai dari membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, disitulah disunnahkan kita berniat, ya, berniat. Jadi niat kita hadirkan niat kita itu mau berwudu, menghilangkan hadas kecil, apakah itu mau berwudu, ya. Jadi kita hadirkan ketika membasuh wajah. Membasuh wajah mulai dari tempat tumbuh rambut hingga dagu, ya. Jadi bagian lurus tempat tumbuh rambut sama dagu. Kalau ada yang jenggotnya lebat, disunnahkan dia menyela-nyelanya. Lebarnya mulai dari kuping kanan hingga kuping kiri. Itu lebarnya. Maka ketika kita berwudu, kita basuh rata semuanya, ya, sampai muka. Ini hati-hati lekukan ini. Ini lekukan ini harus kita. Kalau enggak nanti enggak kena. Ya, kalau model wudunya gini aja, ini enggak kena ini. Ya, jadi harus harus dikenakan. Bahkan alis juga bagian dari wajah. Ya, kalau kita sudah ginikan maka kena semua itu. Ya.
kena dia. Ya, jadi jangan gini-gini saja. Berapa kali sunnahnya? 3 kali. Wajibnya sekali. Kalau rasa kita sekali sudah merata, sudah cukup. Ya, tapi sunnahnya 3 kali. Lebih dari situ menyia-nyiakan air, kata Nabi. Ini termasuk orang yang mubadzir, membuang-buang air. Karena 3 kali itu sudah banyak. Ya, 3 kali sudah banyak. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita membasuh wajah harus dipastikan kena ke kulit wajah. Makanya jangan sampai kita bagi ibu-ibu pakai makeup yang sampai melapisi kulit itu. Ya, kalau disiramkan air nggak basah pipinya. Nah, itu ada makeup yang begitu. Ya, ada. Ya, yang tadinya hitam bisa jadi putih dia. Saya seminggu lah itu bertahan habis itu balik lagi hitam. Ini wuduknya nggak masuk, nggak sah itu. Ya, harus dipastikan kena ke kulit. Nah, itu. Kemudian tangan mulai ujung kuku sampai siku. Ya, kita bantu kalau pakai keran, bantu pakai tangan kiri. Nah, ya. Ingat ini hati-hati nih. Kadang orang baju tangan panjang ininya sampai sini saja. Padahal ini juga anggota wuduk. Ya. Nah, jadi harus disampaikan ke siku atas. Nah, ini ya. Nah, ini harus kena. Jari-jari di sela-sela. Ya, jari-jari di sela-sela. Nah, ini disunnahkan kita. Ya, berapa kali? 3 kali. Jadi kalau pakai keran, tangan kiri harus ikut. Ini sering saya perhatikan ada yang tangan kirinya nggak ikut. Cemana mau rata? Ya. Nah, cemana itu coba? Ya. Nah, ini nggak sah nanti wudhunya. Sesudah wudhu nampak rupanya sisi ikan di situ, sampai dibuka kering di dalamnya. Nah, ulangi wudhunya. Ya, ulangi wudhunya. Makanya jangan sampai ada penghalang di anggota wudhu. Bapak habis mencet pakai cat minyak itu. Ya, kalau cat air masih bisa hilang, kalau cat minyak, nah, perhatikan jangan sampai ada yang lengket. Kenapa? Nanti terhalang dia dari kulit, akhirnya wudhu kita tidak beres. Hanya hati-hati, ya. Kanan, kiri, kemudian kepala. Tangan boleh dari siku ke ujung, boleh dari ujung ke siku. Mana enaknya lah. Ya. Nah, kemudian kepala. Kepala yang rukun binasiyatih disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengusap, ya, bukan membasuh. Kalau wajah dibasuh, tangan dibasuh. Kalau kepala diusap. Diusap itu maksudnya apa? Diusap itu ambil air buang. Jadi ambil air dibuang baru diusap. Itu namanya diusap. Kalau dibasuh, itu dibasuh namanya. Ya, basah nanti. Nah, jadi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengusap ubun-ubunnya, binasiyati, ubun-ubunnya. Nah, ini rukunnya. Afdalnya membasuh seluruh kepala. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi membasuh seluruh kepalanya mulai dari depan, ya, sampai ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan. Itu afdalnya. Ya, rukunnya gini saja sudah cukup. Nah, itu rukunnya. Nah, ya, jadi colok saja dia. Nah, itu udah bisa. Ya, sebanyak tiga kali. Itu rukunnya. Afdalnya mengusap seluruh kepala. Itu afdalnya. Artinya lebih utama. Ya, lebih utama mengusap seluruh kepala. Nah, itu ya. Kemudian telinga hukumnya sunnah, tidak rukun. Andai ibu-ibu yang wudhu di tempat umum, ya, payah buka jilbab, nah, sikit saja dulu, nah, udah sah kan? Nah, telinga nggak dibasuh pun nggak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Di Al-Quran telinga tidak disebutkan. Nah, jadi jangan mulai. Tapi kalau mau disapu telinganya, dibasuh telinganya, maka disunnahkan, lebih baik. Ya, ambil air 3 kali. Ya, ini seluruhnya dibasuh 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu sunnahnya, ya, sunnahnya. Boleh sekaligus, boleh. Jadi dari muka terus belakang langsung masuk telinga. Ya, boleh. Pernah juga dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaki. Nah, ini tadi kasus tadi kaki. Ya, kaki sering jadi kasus telapak kaki. Karena kan telapak kaki ini agak melekuk dia ini. Ini melekuk nih. Nah, ini hati-hati. Ya. Ketika kita berwudu, pastikan ini kena ini telapak kaki.
Makanya dalam hadis Bukhari sampai Nabi menjerit, wailul lil aqabi minan nar, celakalah telapak kaki yang tidak terkena air wudu, telapak kakinya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia wudu mau sholat, nggak kena air wudu, bisa di neraka telapak kaki awal, apalagi yang nggak pernah wudu. Ya, bisa kita bayangkan. Jadi telapak kaki kalau pakai keran bantulah, kalau kaki kanan tangan kiri bantu. Ya. Kalau dibantu rata, ya, langsung sampai mata kaki. Boleh Ustaz dilebihkan sampai betis? Boleh. Sahabat Abu Hurairah asal berwuduk selalu melebihkan anggota wuduknya. Jadi siku sampai buat di sini, mata kaki buatnya sampai betis. Ditanya kenapa begitu? Karena air wuduk tadi akan menjadi cahaya bagi anggota wuduk yang terbasuh. Jadi aku ingin anggota tubuhku ya bersinar pada hari kiamat. Itu alasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita pakai keran, bantu. Telapak kaki balik lagi ke depan. Insya Allah nggak ada yang nggak kena itu. Kalau dibantu pakai tangan. Kemudian jari-jari di sela-sela. Nabi menyela-nyelanya pakai kelingking. Biar masuk. Di sela-sela pakai jari. Gak usah buru-buru. 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Begitu juga kiri. Kalau kaki kiri, tangan kanan lah bantu. Pasti nggak ada yang nggak kena. Semuanya rata. Jadi jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini nanti pakai keran sering ya. Udah. Apa itu? Apa itu? Ya, kalau pakai gayung gini biasa. Ya. Ini kejadian waktu saya umroh itu. Jadi ada orang Indonesia, ininya nggak kena, macam model gitu tadi. Datang polisi Arab yang pakai sorban merah itu, polisi syariat. Haji. Wuduk. Suruh lagi. Wuduk. Kalau di Arab kan ngeri awak kalau tawa ikuti kan. Kalau di sini jangan kau urus wuduk orang. Uruslah wuduk kau kata. Cepat awak jadi. Ya. Itu kalau di Indonesia udah tongkak geng pula. Ya. Yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya faktor internal pertama ya, wuduk tidak sempurna. Kasus pernah terjadi di masa Nabi. Ini tadi yang kita sebutkan tadi. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, tumitnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya saya ingatkan sering di mana-mana kalau berwudu jangan sampai buru-buru. Ya, jangan sampai buru-buru. Harus diperhatikan jangan sampai ada yang enggak kena dan jangan juga berlebih-lebihan. Ya, sudah basuh ragu, basuh lagi sampai habis air. Ini ya jangan sampai seperti itu. Baik. Yang kedua, wuduk tadi sudah beres, masuk dalam sholat. Ya, yang bisa menyebabkan sholat juga sia-sia jika ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Disebutkan dalam hadis, ya ma'syarul muslimin, la salata liman la yuqimu sulbah fir ruku' was sujud. Wahai kaum muslimin, tidak sah sholat seseorang laki-laki ya atau sholat seseorang di antara kalian yang tidak meluruskan punggung atau tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan." Ada orang yang sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima Allah. Disebabkan apa? Kadang rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Kadang sujudnya sempurna, rukuknya pula tidak sempurna. Tahun kira-kira cemana itu? Berarti kan memang betul-betul rajin sholat, tapi nggak diterima gara-gara rukuk dan sujudnya. Dalam hadis riwayat Ahmad, la yanzurullah azza wa jalla ila salati rajulin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Sesungguhnya Allah tidak melihat salat kalian selama kalian tidak meluruskan punggung ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Ini rukuk yang benar. Ya, rukuk yang benar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi ma lastaqam. Nabi kalau rukuk andai diletakkan airnya tidak tumpah. Ya. Airnya tidak tumpah. Ya, airnya tidak tumpah.
Jadi yang pertama rukuknya ya. Nah, ini biasanya megang tulang kering. Pernah lihat orang rukuk megang tulang kering? Nah, kalau udah tulang kering dipegang beginilah nukil itu. Ya, kalau ada anak-anak bisa meluncur deh. Meluncur anak-anak. Ya, ini tulang kering. Nah, ini tulang kering. Nah, ya. Atau yang kedua, paha dipegang. Allah. Sami Allah. Enggak copat. Allah. Sami Allah. Itu biasanya megang paha saja itu. Karena dia mau cepat. Nah, ini juga sia-sia. Ya. Yang benar tempurung lutut dipegang. Tempurung lutut. Nah, ini. Ya. Tangan direnggangkan ke bawah. Ya, kepala lurus. Nah, ini. Ya, tidak mendongak, tidak menurun. Nah, pandangan tetap ke tempat sujud kita. Jadi lurus kepala kita. Nah, itu ukuran ruku. Kemudian tumakninah. Hati-hati jangan sampai tidak tumakninah. Karena tumakninah termasuk rukun salat. Tumakninah itu apa? Berdiam sejenak. Kata Imam Nawawi, walaupun dapat satu bacaan itu sudah tumakninah. Ya, jadi Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Itu sudah tumakninah. Jelas ya? Tapi kalau dia Allahu Akbar, Sami Allah, Allah, itu udah jelas. Ya, tidak ada tumakninah. Jelas ya? Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut. Ini ruku. Sujud. Ya, bagaimana dengan sujud? Sujud yang harus diperhatikan ada 3. Ya. Ada 3. Pertama, majafatul yadain anil jambain. Hendaklah mengkasih jarak ya tangan dengan lambung. Nah, ini. Ya, lambung kita. Jadi agak jauh, dijauhkan dia. Ya. Yang kedua, majafatul batni anil fakhidain. Ya, memisahkan paha kita dari perut. Ya. Jauh. Kemudian yang ketiga, majafatul fakhidain anir rijlain. Ya, paha dari kaki. Jadi ini lurus. Ini. Tangan boleh di telinga, boleh di bahu. Jari-jari rapat lurus ke depan. Di sujud. Ya. Ini sujud yang utama. Tapi kalau dalam sholat berjamaah nggak mungkin dibuat begini. Ya kan? Dari sini dia sujud nih. Kono kaki orang nanti. Boleh dia semampunya. Bahkan disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, aku melihat Rasul kalau sujud nampak putih ketiaknya. Putih ke ketiaknya. Kenapa? Karena Nabi sering jadi imam. Tapi kalau buat macam makmum begitu, mau berkelaya wak. Allah. Wah, kawan nih bah, bukan Allah. Ya, kau pikir kau aja mau sunnah ini kan? Ini jangan itu ya. Jadi pandai-pandailah. Antar rapat ya, jangan sampai nyakiti saudara. Tapi kalau sholat sunnah sendiri, buatlah. Ya, sholat sunnah sendiri dibuat. Ya, ingat tumakninah harus tenang, harus tenang. Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan antara sujud laki-laki dengan perempuan. Jadi ini untuk laki-laki, ya. Ada perbedaan. Tapi dalam mazhab yang lain sama. La farqa bainar rajul wal mar'ah fi sifatis sujud. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan karena agak susah bagi perempuan ya untuk melakukan ini. Karena pernah Rasul melihat ya seorang wanita sujud dan Nabi arahkan supaya rapat. Ya, karena itu mudah bagi wanita. Tapi kata para ulama yang mengatakan hadis itu adalah dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu bisa diamalkan. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain laki-laki perempuan sama saja sujudnya. Wallahu taala alam. Baik ya, kita lanjut. Ini masalah sujud ya. Satu lagi, 7 anggota sujud harus kena. Pertama wajah. Ya, kening dan hidung kena ke lantai. Sering orang sujud hidungnya ndungak, enggak kena ke lantai. Hati-hati karena hidung anggota sujud. Ya. Dalam mazhab Syafi'i jangan ada penghalang kening ke lantai. Ya, misal saya pakai peci.
Saya tutup gini. Saya sujud. Ini terhalang ini. Ya, terhalang. Maka bisa tidak sah salat. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi pinomat kena sikit. Ya, pinomat kena sikit. Misal gini, ini kan agak kena sikit sini. Nah, ini boleh. Ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Apa yang disebut penghalang? Apa yang awak bawa salat. Jika itu menghalangi, maka bisa merusak salat, menghalangi ke tempat sujud. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Misal saya pakai serban. Saya salat pakai serban. Pas sujud tertutup muka awak. Kadang-kadang mau gitu, tertutup gitu. Nah, ini. Pas sujud ini, berarti hidung tak kena, kening tak kena. Maka ini bisa rusak salat. Lalu bagaimana biar sah? Nah, saya turunkan. Ya. Nah, sehingga dia tidak terbawa lagi dalam salat. Ya. Jadi sejadah, tapi Ustaz, sejadah ini macam mana? Sejadah kan bukan dibawa salat, artinya bukan dipakai kita untuk salat, dia kan terhampar. Nah, jadi dia termasuk bagian itu. Nah, ini sampai seperti itu dibahas oleh para ulama. Kalau kita bahas dalam mazhab Syafi'i. Wallahu taala alam. Jadi yang kedua telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri, yang keempat lutut kanan, yang kelima lutut kiri, yang keenam kaki kanan, yang ketujuh kaki kiri. Kaki disunahkan tekuk ke arah kiblat bagi yang mampu. Kalau tak mampu cukup kandas. Sering orang sujud mau cepat terangkat kakinya satu atau dua, tak kena, langsung duduk. Nah, ini hati-hati, bisa sholatnya sia-sia. Jadi paling tidak kenakan kedua kakinya ke bumi, karena itu termasuk anggota sujud yang harus kena ke bumi. 7 anggota sujud. Adapun ditekuk ke arah kiblat hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, mana tahu ada yang tak mampu, ada sungap, nanti dipaksa gini tekupak pula, nanti buku aja, nggak usah dipaksa. Ya, jadi cukup kena ke lantai. Wallahu taala alam. Selesai ya. Nah, wuduk sudah, sujud sudah. Baik. Nah, jangan melihatkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mendahului imam. Nah, ini mendahului imam. Ini hati-hati, solat bisa sia-sia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah salah seorang kalian takut? Atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Nah, ini hati-hati. Makanya paling sempurna selesaikan dulu imam. Ya, selesaikan imam. Kadang selalu kenanya, ya. Nah, ketika imam dari takbirnya itu dari atas sampai ke bawah. Ada makmum yang tak sabar, udah duluan dia sujud. Nah, Allah, imam makmum sudah sujud. Ini sering. Ya, makmum sudah sujud. Ada yang begitu. Atau bangkit dari sujud mau berdiri. Allah. Tengok makmum sudah berdiri. Nah, makanya selesaikan dulu takbirnya imam. Itu lebih aman. Jadi kalau imam sudah faida kabbaro fakabbiru, jika imam sudah bertakbir baru awak bertakbir. Jadi imam Allahu akbar, nah, barulah ruku. Allah. Kenapa? Khawatir nanti menyamai imam. Imam baru Allahu ak, awak sudah bar. Nah, ini hati-hati. Ya, nah, ini harus dijaga. Memang muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun boleh juga. Jadi ada 3 kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya, ada 3 kode perpindahan takbir intiqal. Ya, yang pertama boleh bergerak dulu imam baru takbir. Misal imam ruku dulu, imam ruku, Allahu akbar, itu boleh satu. Ya, atau yang kedua serentak, Allahu akbar. Nah, itu biasanya kalau di masyarakat. Atau yang ketiga Allahu akbar, baru dia ruku. Nah, ini 3-tiganya boleh. Ya, nah, jadi yang mana mau diamalkan silahkan. Dan bagi kita yang makmum, kita perhatikan. Kalau imam pakai yang kedua tadi, hati-hati. Ini sering rawan menyamai imam. Nah, jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai mendahului imam. Baik.
Yang keempat, tidak tumakninah, salatnya tidak tenang. Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini hati-hati. Ya, sehingga tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, kau belum salat, kata Nabi. Ini Nabi sebutkan kepada orang yang salatnya ya patuk ayam. Jadi hati-hati. Kalaupun awak mau cepat salat, paling tidak dapatlah tenang satu bacaan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Paling tidak dapat tenang membaca. Karena 3 sunnah, lebih dari 3 juga sunnah. Ya, wajib satu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Ya, jadi itu harus kita perhatikan bacaan itu. Ya, kata Imam Nawawi, ukuran tumakninah paling tidak dapat satu bacaan. Ya, dapat satu bacaan. Ya, jangan Allahu Akbar, sub, sami Allah, Rabb, Allahu Akbar, sub, Allahu Akbar, Rabb. Jadi salatnya sub, Rabb, sub, Rabb. Nah, ini biasa salat tarawih itu, sub, Rabb, ya. Macam mana gitu? Jadi harus tenang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, tidak berjamaah di masjid. Ya, ini juga bisa jadi masalah. Ya, bagi yang laki-laki. Ya, jadi tidak berjamaah di masjid ini juga bisa jadi masalah. Kecuali ada uzur, hujan lebat, mau keluar macam tadi subuh hujan selebat-lebatnya, boleh di rumah lah, Wak. Ya, apalagi rumah awak ada jarak jauh ke masjid, di rumah boleh gitu. Kalau istri ada berjamaah sama istri, ya, berjamaah ada anak, ajak anak berjamaah dengan anak, ya. Jadi berjamaah di masjid. Allah berfirman, idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan salatlah bersama-sama mereka. Kita di ladang, ada kawan awak, udah berjamaah awak di ladang. Penting intinya berjamaah. Awak di gudang berjamaah misalkan. Ada 2-3 orang sudah jamaah. Awak di bot, ya, ada kawan yang sholat, jangan sendiri, ajak berjamaah. Itu lebih utama, ya, supaya mendapatkan pahalanya lebih 27 dibandingkan 1. Jamaah muliakan Allah, dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Ini menunjukkan ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Surah Al-Baqarah. Dalam hadis man sami'al munadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seruan azan, dengarnya azan, falam yamna'hu, tidak ada halangan yang menghalanginya untuk memenuhi azan tadi. Tak ada halangan. Musafir tidak, sakit tidak, apa lagi? Ya, hujan tidak. Ya, tak adalah halangan dia yang menghalangi dia untuk ke masjid. Ya. Para sahabat bertanya, apakah halangan itu ya Rasul? Rasul bersabda, takut atau sakit. Sakit, ya, sakit. Takut misalkan ada wabah, dilarang ke masjid, ada wabah, takut kalau keluar tangkap, itu ada rasa takut, boleh dia, ada uzur di rumah dia. Takut atau sakit. Barang siapa yang tidak ada uzur, maka solat yang dikerjakannya tidak di masjid, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya sahih. Muliakan Allah Azza wa Jalla. Kesiangan. Kesiangan berarti ada uzur. Lupa berarti ada uzur. Kalau tidak ada uzur, sangat ditekankan dia untuk solat berjamaah. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang mendengar azan tapi dia tidak mendatanginya, tidak ada solat baginya kecuali karena ada suatu uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Dahulu ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, di manakah tempat kembali orang yang siang harinya puasa? Siang dia puasa, mantap. Malam harinya tahajud, mantap. Tapi tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Dia di neraka. Dia di neraka.
Auzubillahi min dzalik. Kalau jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Baik. Dari hadis-hadis ini menggambarkan ada 3 hukum salat berjamaah. Yang pertama fardhu ain. Ini pendapatnya ulama hadis termasuk dalam mazhab Syafi'i. Ya, Imam Ibnul Munzir dan ulama-ulama hadis. Karena secara hadis Nabi sangat memerintahkan orang untuk salat berjamaah, termasuk hadis tadi. Sampai ada sahabat buta, ya Rasul, aku buta, penuntunku tak ada ke masjid. Rumahku jauh dari masjid. Dalam hadis yang lain, banyak binatang buas berbisa. Apakah boleh aku sholat di rumah ya Rasul? Sahabat tadi buta, nggak nampak. Awalnya dibolehkan Nabi. Tak apa-apa. Pas dia mau balik, mau pulang, dipanggil sama Nabi. Sini dulu. Atas ma'un nida. Kau dengar azan? Dengar ya Rasul. Fa'ajib. Wajib kau datangi. Kau dengar azan? Dengar. Wajib kau datangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Udah buta, tak ada penuntun, rumah jauh dari masjid, banyak binatang buas. Kalau awak ditanya begitu, nyalah, tak apa-apalah. Bilang kan, Nabi, kau dengar azan? Dengar, wajib kau datangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak buta tidak, rumah dekat dari masjid, apalagi tak palah pakai penuntun, kereta pun ada kalau malas. Apalagi binatang buas banyak. Tak ada lah binatang buas. Palinglah buaya darat lah. Kalau buaya darat masih banyak. Ya. Buaya darat. Assalamualaikum ukhti. Itu buaya darat masih banyak. Ya. Kajamalah Allah azza wa jalla. Kalau binatang buas enggak ada lagi. Apa yang menghalangi kita untuk tidak ke masjid? Azan 5 waktu manggil kita. Ya, malah kita santai-santai. Jadi ada sebuah kisah. Sebenarnya nanti mau diupload di YouTube itu kisah itu. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika itu sedang mengurus kebun. Jadi kebunnya diurus, kebun kurma. Ini mah tinggal panen ini. Tahu lah awak kalau sudah berkebun ini kan asik awak di kebun tuh, ya. Lama-lama enggak ingat. Sampai ke masjid orang sudah pulang sholat asar. Kesalnya Umar bin Khattab luar biasa. Maka apa kata Umar? Wahai kaum muslimin, kebun kurmaku ini kusedekahkan kepada fakir miskin. Gara-gara kebun kurmaku inilah tinggal aku sholat berjamaah. Bagi Umar, tinggalnya sholat berjamaah itu musibah besar. Musibah besar. Maka ketika Umar sampai ke masjid, orang sudah pulang, apa kata Umar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara kebun kurma, Umar ketinggalan sholat berjamaah. Wahai kaum muslimin, saksikan. Ini kebun kurmaku ini yang siap panen ini, yang omsetnya ratusan juta ini kalau panen ini, kusedekahkan kepada fakir miskin. Ternyata nggak ada artinya itu dibandingkan awak ketinggalan sholat berjamaah. Ada orang macam Umar begitu, padahal sudah dijamin masuk surga, tapi baginya sholat berjamaah itu luar biasa. Awak kadang hayya 'alas shalah. Sampai ke masjid pulang jamaah Abah Hasanah. Wahai kaum muslimin, ini gara-gara HP gue inilah tinggal sholat berjamaah. Aku sedekahkan untuk masjid. Ada begitu? Berat lah. Ya. Ada yang ngajan asik mengilap kereta deh, hilang kereta, sampai ke masjid lewat, sedekahkan. Ada? Ada. Berat lah. Ya. Umar dijamin masuk surga, tinggal sholat berjamaah masih begitu deh. Ya, itu kisah Umar bin Khattab. Umar pernah ditikam. Kita pernah dengar kisah Umar ditikam, pingsan ketika sholat ditikam. Sehingga orang-orang mengatakan Umar sudah meninggal ini. Tidak, masih hidup ini. Akhirnya dibangunkan, Umar, tak bangun-bangun. Lalu ada yang mengatakan Umar tak akan bisa dibangunkan kecuali dengan panggilan sholat. Akhirnya Umar sholat, melumpat Umar dari pingsannya. La hazza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Padahal belum sholat, cuma pastikan masih hidup atau tidak. Umar sholat, melumpat Umar dari pingsan. Awak dengar azan pingsan.
hayya 'alas shalah. Umar dengar panggilan salat, bangun dari pingsan. Itu cemana lawan masuk surga gitu. Entahlah. Kita mulakan Allah azza wa jalla. Berdoa-doa lah ya. Berdoa-doa masuk surga. Ya, khawatul kiram mulakan Allah azza wa jalla. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas, dia di neraka dia. Kalau tahajud rajin. Apalagi puasa sunnah rajin, tapi tak mengerjakan sholat berjamaah. Ya, ini hukum yang pertama. Ada ulama mengatakan sholat berjamaah fardu kifayah. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi, ya, fardu kifayah. Ini dalam mazhab Syafi'i juga. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada menghukumi sunnah muakkadah. Tapi meskipun fardu kifayah dan sunnah muakkadah, dua ulama ini tetap menekankan sholat berjamaah. Ya, tetap menekankan sholat berjamaah, jangan sampai disia-siakan. Baik, jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Sekarang faktor eksternal. Kalau tadi internal ya, wuduknya, sholatnya. Sekarang eksternal. Ini di luar sholat. Jadi dia rajin sholat, tapi masih percaya sama dukun. Kita lihat dalam hadis. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya, cuma bertanya, dia enggak yakin, cuma bertanya, ya, maka tidak diterima salatnya sepanjang 40 hari. Tak diterima salatnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa tak ngori itu. Ya. Tolong wak dulu, tengokkan dulu wak siapa yang begini wak. Hayya 'alas shalah. Tunggu wak ya, aku solat dulu ya kata. 40 hari solat tidak diterima. Udah sampai dari situ. Ya. Ini hati-hati. Ya. Sakit ya 40 hari. Apalagi waktu Ramadan kan? Sebelum Ramadan dah kedukun memang deh. Cemana wak itu kan corona ni wak, cemana cocok rezeki ku ni wak kata. Selama Ramadan solatnya tidak diterima. Berapa hari? 40 hari. Berarti ditambah 10 hari Idul Fitri. Kan sakit betul itu. Ya. Hanya memuliakan Allah azza wa jalla. Jadi tidak boleh bertanya. Aku Ustaz tak yakinnya, cuma bertanya. Kata Nabi cuma bertanya ini. Cuma bertanya. Ya. Hati-hati. Jamaah memuliakan Allah azza wa jalla. Ini ya. Nah, yang kedua, meminum minuman keras. Minuman keras. Ya, biar bintang pula. Gambar cuma ilustrasi aja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminum khamar. Kalau di masa Nabi dulu kan narkobanya khamar ya. Kalau sekarang kan khamar itu sudah banyak jenisnya. Ya, khamar sudah banyak jenisnya. Maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. 40 hari. Ini baik dia minum sedikit ataupun banyak. Minumlah dulu, ama tak diterima nanti 40 hari solatku. Sikit saja, sikit menjadilah. Sikit saja pun 40 hari tidak diterima. Sikit banyak sama saja dosanya. Ya, sama saja dosanya. Hanya muliakan Allah azza wa jalla. Jika dia bertaubat sebelum 40 hari, taubat dia diterima Allah. Ya, diterima Allah. Itulah sangkingan Allah Maha Pengampun. Udah ya. Jika dia mengulangi lagi, tidak diterima lagi 40 hari. Jika dia bertobat, Allah ampuni. Jika dia mengulangi yang ketiga kali, tidak diterima lagi. Jika dia bertobat, maka Allah mengampuni. Jika mengulanginya lagi, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan jika dia mengulangi keempat kali, ya, maka jika dia bertobat, Allah tidak mengampuninya lagi, dan Allah akan mengguyurnya dengan air sungai Al-Khobal. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu sungai air Al-Khobal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air sungai di neraka yang itu airnya dari nanahnya penghuni neraka. Jadi neraka itu kan sudah panas melepuh kulit, kan benanah itu kulit-kulit itu. Ya, nah nanah penghuni neraka itulah diminumkan kepada orang yang meminum khamar. Hati-hati ya, jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Jadi mau banyak
atau sikit sama saja. Hadis riwayat Tirmizi, hadisnya sahih. Jadi tadi pertama ke dukun, percaya, yang kedua ya minuman keras. Yang ketiga menyakiti tetangga. Ini hati-hati juga, menyakiti tetangga ya, itu bisa juga membuat salat sia-sia. Disebutkan dalam hadis, inna fulanah yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal banyak solatnya. Banyak solatnya berarti sunnah wajib dihajar ibu itu. Ya. Apalagi banyak sedekahnya, puasanya banyak. Puasa sunnah, puasa wajib semua dikerjakan. Sedekahnya pun banyak. Cuma dia suka nyakiti tetangganya. Ya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Wanita tadi di neraka. Ya. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kita suka usil sama tetangga. Bolik durian, campakkan kulitnya di muka tetangga. Dah tahu kau dulu. Ini ngapa? Jangan itu. Ya. Bahkan kata para ulama, kalau tetangga kita bertengkar, masuk awak kamar, jangan sampai dengar awak itu. Ya. Ini nanti tetangga bertengkar, pertama bininya dulu mengupik. Datang sih, kenapa itu? Dong abang lah ya, habis itu anak pula. Sudah, coba kau tengok dulu apa kejadian. Ya. Masuk awak. Kalau suami istri, kecuali entah dirampok atau apa. Kalau ini kenapa ribut ini? Entah perampok. Oh, suami istri, nggak usah diurus. Besok jumpa awak sama orang, tahu ibu semalam tetangga ibu, tak tahu aku, jangan. Aman kan? Aman. Nengok tetangga pun enak awak. Ya. Termasuk menyakiti tetangga, kalau awak lewat dari rumahnya awak tengok ke dalam, itu juga menyakiti tetangga. Paham ya? Kita jalan lewat muka rumahnya awak tengok. Asal lewat awak tengok ke dalam rumahnya. Kalau ada orang begitu, awak tersakiti enggak kayak gitu? Punya maksud bapak ini asik meninjau-ninjau ke rumah nenek. Pasti awak tersakiti. Maka orang lain juga begitu. Jadi kalau awak melewati rumah tetangga, walaupun terbuka pintu rumahnya, lurus saja pandangan awak. Paham ya? Ini hukum aja. Sampai masalah masuk ke rumah orang pun diajarkan Rasul. Kalau kamu masuk ke rumah orang, ketok pintunya, arahkan wajahmu ke kanan atau ke kiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk rumah orang, sana pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Capek ini pula. Assalamualaikum. Tak boleh. Assalamualaikum. Ada tirai. Tak boleh. Itu menyakiti tetangga itu. Ya. Menyakiti tetangga. Baca memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh. Jadi banyak yang harus mau kita pelajari. Banyak kita pelajari. Termasuk juga menyakiti tetangga ketika kita mengganggu waktu istirahat dia, ketenangan dia. Awak pula hobi pula menyanyi misalkan, ya. Awak hidupkan kuat-kuat, awak keluarkan speaker di muka rumah awak. Ya. Terdengar sampai pintu-pintu tetangga. Ini kalau ada satu orang saja mengutuk, memang tak ada tak kawannya. Ini udah gawat gitu ini. Ya, udah gawat gitu. Jadi kalaupun hobi awak, kan di rumah kan bisa, tak apalah harus keluar. Kalau nang hobi dia nggak bisa tinggalkannya di rumah saja. Makanya ada yang bertanya, Ustadz, ada tetangga saya, dia menghidupkan speaker kuat-kuat. Datang aku Ustadz, pala aku keluarkan speaker, kuputar mengaji. Gitu. Sama saja itu. Ya. Itu jadi awak lawan dia dengan kebatilan juga, karena orang lain juga akan terganggu. Misal mungkin ada yang adik anaknya sakit, atau ada yang pening kepalanya sakit gigi, apa tak pening itu? Ya. Orang karena awak sakit gigi cakapi orang mau naik, ya, sepanding awak, apalagi mendengar itu. Ada yang sakit gigi, ada yang mau tidur, ada yang mau istirahat, maka harus kita jaga itu. Ada saja di antara tetangga kita ngutuk, udah kena kita ini. Paham Pak ya?
Ini harus kita jaga. Kalaupun mutar murotal, pelan-pelan, jangan sampai terdongkar ke samping rumah orang. Ya, awak saja. Nah, ini harus kita jaga. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada seperti ini aman, insyaallah ya, dan itu dipelajari dalam adab-adab bertetangga. Jadi banyak ya hal-hal yang bisa menyakiti tetangga. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kata ada laki-laki tadi bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal puasanya sedikit." Ya, puasa wajib saja. Kadang Senin Kamis, kapan sompat puasa. Salatnya pun sedikit. Ya, kadang salat wajib saja. Yang sunnah-sunnah kadang bolong. Sedekahnya sedikit juga, bahkan sepotong keju. Tetapi dia tidak suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah. Wanita itu di sorga. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih. Wanita itu di sorga, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kewajibannya sudah lepas. Salat wajib sudah lepas, puasa wajib sudah lepas. Yang sunnah-sunnah sedikit saja dikerjakan. Karena memang kadang waktu malas, kadang ini, tapi nggak suka dia usil sama tetangganya. Maka kata Nabi, hiya fil jannah. Wanita itu di sorga. Ini yang harus kita jaga betul ini ya. Jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, ini bagi wanita. Bagi laki-laki sunnah. Bagi wanita ini menjadi masalah ketika dia memakai minyak wangi berlebihan, pergi ke masjid. Disebutkan dalam hadis, sahabat Abu Hurairah bertemu dengan seorang wanita. Jadi di jalan bertemu dengan seorang wanita, dan sahabat Abu Hurairah mencium harum darinya. Ini kan menyengat ini. Jadi berpas-pasan saja udah tercium minyak wanginya. Dan ujung pakaiannya menjuntal menyapu tanah. Lalu sahabat Abu Hurairah berkata, "Wahai budak Al-Jabbar, apakah engkau baru datang dari masjid?" Maksudnya baru pulang dari masjid. Wanita tadi menjawab, "Ya, wahai Abu Hurairah." Sahabat Abu Hurairah bertanya lagi, "Karena ingin ke masjidkah kamu pakai minyak wangi?" Jadi kau ke masjid tadi memang sengaja pakai minyak wangi? Kata wanita tadi, "Iya." Abu Hurairah berkata, "Sungguh aku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Apa kata Nabi? "La tuqbalu salatun li imra'atin tatayyabat li hadzal masjid hatta tarji fayaghtasil ghuslaha minal janabah." Tidak diterima salat seorang wanita yang memakai wewangian karena ingin pergi ke masjid sehingga dia kembali ke rumah mandi seperti mandi junub. Maksudnya dia hilangkan minyak wanginya itu tadi. Paham gak Pak ya? Ini kalau ke masjid, kalau di rumah ya bantai lah. Tak ada yang tercium. Kalau ke masjid biasa-biasa saja. Andai ke masjid. Makanya kata Nabi, sebaik-baik salat wanita itu di rumah. Ya, sebaik-baik salat wanita di rumah. Tapi kata Nabi, la tamna'u, jangan kalian larang kalau istrimu mau ke masjid. Jangan dilarang selama dia bisa menjaga adab. Jaga adab gimana? Jangan terbuka aurat. Ada orang yang mengginting telekungnya dari rumah, rambutnya nampak, berjalan ke masjid, sampai masjid baru dipakai. Ya. Ada orang yang pakai minyak wangi ke masjid, ya. Menyengat. Jadi ustaz kalau tak boleh pakai minyak wangi, minyak jelantah lah ya, enggak apalah ya. Enggak usah. Maksudnya jangan berlebihan. Sehingga kalau dia lewat tercium dari masjid itu. Ini bisa, pertama, orang yang di masjid bisa terfitnah. Bini siapa yang wangi lah bininya. Terfitnah orang. Akhirnya di masjid timbul syahwat. Paham ya? Yang kedua, suaminya pun bisa terfitnah. Suami bisa terfitnah. Kenapa suami bisa terfitnah? Heran suami. Ini ku perhatikan biniku ini hasil ke masjid wanginya luar biasa. Giliran di rumah minyak angin, apitson, ya, duit tunjung. Apa yang maksud biniku? Kan terfitnah jadinya. Rupanya nak menjumpai Wak Imam tu kan. Udah susah kan? Ini akhirnya bertengkar tadinya. Ya. Ini. Ke masjid minyak wangi, di rumah minyak angin. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi suaminya pun curiga jadi. Apa ini? Jadi banyak yang terfitnah jadinya. Orang yang lewat terfitnah, ya. Orang yang di rumah juga terfitnah. Jadi biasa-biasa saja. Ya, biasa saja.
Makanya kata sahabat Abu Hurairah, tidak diterima salatnya. Ya, tidak diterima salat. Jadi, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Terakhir, ya, sesudah kita bahas tadi faktor internal, faktor eksternal, bagaimana agar kita dan anak kita rajin sholat. Ini kadang kalau awak tak berdoa ini, timbul kadang malas sholat itu. Ada masa-masa malas sholat. Nah, walaupun sedang turun-turunnya iman, kita berdoa jangan sampai tinggal sholat. Ini yang kita harapkan. Kalau iman turun biasa, kadang naik, kadang turun. Taulah kalau udah iman sedang naik, iya, semua dihajar. Di mana pengajian sana, mana pengajian, jauh, hajar. Ini iman naik. Kalau iman turun, mana pengajian, itu samping rumah. Nah, itu iman turun. Ya, jadi biasa. Nah, kita berharap ketika iman turun jangan sampai tinggal sholat. Jangan sampai tinggal sholat. Maka selalulah kita berdoa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku termasuk orang-orang yang rajin mendirikan salat. Insyaallah. Surah Ibrahim ayat 40. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya, doanya Nabi Ibrahim. Baik, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Sudah tergambar di hadapan kita apa yang bisa menyebabkan sholat sia-sia. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sianya sholat kita. Jadi apa yang tadi disampaikan, tinggal pada kita untuk berusaha apakah kita sholat yang selama ini sudah terima Allah atau sia-sia, itu kembali kepada apa yang kita simak tadi. Jadi mudah-mudahan ini ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah waktu kami tidak akan 5 menit untuk mempersilakan kepada Bapak Haji Muskan untuk mengajukan pertanyaan. Persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada dalam waktu ke depan, maka kajian ini kita adakan pada malam hari ini dan insyaallah nanti dilanjutkan di malam Sabtu ke depan. Silakan Bapak Ibu sekalian, mau yang ingin mengajukan pertanyaan. Sholat dia.
Insyaallah ya. Silakan kepada ibu saya yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam. Sah wuduk kita kalau berwuduk dalam sungai atau di kolam. Iya. Iya. Jadi dalam hal ini, dalam mazhab Syafi'i membolehkan kalau kita memasukkan seluruh anggota tubuh kita ke air, tapi tetap disertai dengan niat. Ya, jadi niat itu menandakan kita sedang mandi atau sedang berwudu, itu tergantung kepada niat. Jadi masuk awak, ya, aku niat berwudu, ya, maka sah wudunya. Tapi lebih utama kalau dia awali dengan tertib, ya, dengan tertib tangan, ya. Tapi kalau seluruh tubuhnya masuk, andai dia niatkan dia niat mau sholat, udah sah dia, ya, sah. Jadi masuk karena pasti seluruh tubuhnya terkena air. Sama halnya orang kalau mandi junub, boleh dia nggak berwudu, ya, boleh dia nggak berwudu karena mandi junub itu hadas besar, ya, hadas besar mengalahkan hadas kecil. Jadi gitu ya. Dengan catatan selama mandi jangan lagi dia nyentuh kemaluan, jangan lagi dia buang kotoran, ya. Makanya Nabi sebelum mandi junub Nabi bersihkan dulu, ya, depan dan belakang sehingga nggak diguit-guit lagi. Itu ya. Jadi sah, wallahu taala a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau perempuan yang memakai cadar, mukena atau jilbabnya ketika sujud menutupi keningnya dengan sengaja atau tidak sengaja? Apakah termasuk dalam menghalangi sujud? Termasuk menghalangi sujud. Makanya wanita kalau sholat, ya, yang boleh nampak itu wajah dan telapak tangan. Jadi kalau sholat kita buka, ya, penghalang yang bisa menghalangi kita untuk sujud. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang sholatnya wanita, yang boleh nampak itu wajah dan kedua telapak tangan, ya, wajah dan kedua telapak tangan. Itu kalau kondisinya memang ada pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Misal ada tabir begini, kalau ada tabir gini bukalah. Tapi kalau tidak ada tabir, Syekh bin Baz pernah ditanya, bagaimana kalau seandainya di masjid itu bercampur antara laki-laki dengan perempuan? Kata beliau, dalam kondisi ini diperbolehkan karena darurat, ya, karena kondisi darurat. Jadi seperti itu, ya. Tapi kalau sudah ada begini, tabir begini, maka boleh dibuka. Di masa Nabi tidak ada tabir, tapi ada pemisah antara laki-laki dengan perempuan, ya, ada pemisah antara laki-laki. Sehabis sholat bahkan perempuan disuruh duluan keluar sehingga tidak sama dengan keluarnya laki-laki. Jadi betul-betul dijaga pada saat itu. Makanya kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, anak-anaknya paling belakang. Sebaik-baik sop wanita paling belakang, anak-anaknya di depan. Anak-anak ini maksudnya yang mumayyiz, ya. Yang mumayyiz ini yang bisa tahu bahwasanya sholat itu tak boleh main-main. Ini namanya mumayyiz, ya. Sehingga ada pemisah antara anak laki-laki dengan perempuan. Sehingga kalau salam tak nampak istri orang, tak nampak laki orang. Kenapa? Karena terpisah sama anak-anak. Jadi kalau tidak terpisah, kalau ada pembatas begini, maka perempuannya lebih utama sholat di depan, ya, sholat di depan. Jadi kalau ada tabir gini, maka ibu-ibu sholat di depan, ya. Kenapa? Karena sudah ada pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Ini fatwanya para ulama, ya, menjelaskan seperti itu. Jadi kalau sholat, mukena kita dibuka. Termasuk ketika tawaf, ya, tawaf haji, ya, maka dibuka itu. Karena sama seperti sholat. Wallahu ta'ala alam. Jadi gitu, ya. Lagi?